Diplomat tertinggi Uni Eropa Kaja Kallas menyampaikan pesan keras agar tidak memaksa Ukraina untuk menyerahkan wilayahnya ke Rusia. Menurutnya, membiarkan Rusia mempertahankan wilayah yang direbut dengan kekerasan sama saja memberi hadiah atas agresi militer. Ia menilai langkah tersebut merupakan jebakan Putin kepada komunitas internasional. Jika sekali jebakan itu diterima, bukan hanya Ukraina yang kalah, tetapi juga tatanan hukum internasional yang hancur. Dalam hal penyerahan wilayah, Donbas menjadi pusat sorotan. Sudah lebih dari 1 dekade, Rusia mengeklaim Donbas sebagai wilayah bersejarahnya. Agresi militer memaksa lebih dari 1,5 juta warga Ukraina mengungsi dari tanah mereka. Meski ada dorongan kuat dari Presiden Donald Trump soal pertukaran wilayah sebagai jalan pintas menuju damai, Ukraina menegaskan kedaulatan bukan barang tukar-menukar. Donbas adalah harga mati. Kallas juga berbicara soal jaminan keamanan. Ia menegaskan dokumen atau janji di atas kertas tidak cukup untuk menyelesaikan konflik. Yang terpenting adalah kekuatan nyata di lapangan. Menurutnya, jaminan terkuat adalah tentara Ukraina. Tapi itu saja tidak cukup. Ukraina membutuhkan sokongan Eropa, pelatihan, peralatan, hingga dukungan militer langsung. Sebab tanpa bantuan nyata, perang ini akan terus memberi keuntungan bagi Kremlin. Dari Washington hingga Alaska, Donald Trump seolah menambah kerumitan diplomasi. Ia memperingatkan Putin mungkin tidak pernah berniat damai. Namun, Trump memberi tenggat waktu 2 minggu untuk menilai hasil perundingan damai. Di sisi lain, pada pertemuan di Alaska, Putin justru dinilai mendapat semua yang diinginkannya. Dari sambutan hangat hingga kemungkinan pelonggaran sanksi. Alih-alih terdorong untuk kompromi, Putin malah semakin percaya diri. Eropa pun angkat suara. Presiden Perancis Emmanuel Macron menyebut Putin sebagai predator yang selalu mengincar kesempatan di depan pintu Eropa. Sedangkan Presiden Finlandia Alexander Stubb bahkan lebih belak-belakan. Ia menilai Putin jarang sekali bisa dipercaya. Skeptisme ini menggambarkan keraguan mendalam apakah Rusia benar-benar mau duduk di meja perundingan dengan niat tulus. Di sisi lain, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menunjukkan sikap tegas dengan menyatakan siap bertemu Putin dalam format apapun. Tapi hingga kini, tidak ada tanda-tanda dari Moskwa untuk serius menjalani negosiasi. Zelensky bahkan menuding Rusia justru menghindari dari kewajiban bertemu. Ironisnya, di tengah upaya mencapai perdamaian, Rusia meluncurkan serangan udara besar-besaran. 11 lokasi di Ukraina diserang, termasuk kota Lviv yang dekat dengan Polandia. Serangan ini mengakibatkan 1 orang tewas dan belasan luka-luka. Serangan terbaru ini seolah menjadi indikasi bahwa Kremlin tak ingin perang berhenti. Menanggapi situasi ini, Eropa menyiapkan paket sanksi ke-19 terhadap Rusia. Harapannya mampu menekan Putin agar benar-benar mau berdiskusi. Namun, apakah sanksi ini cukup kuat? Sejumlah analis menilai sanksi memang melukai ekonomi Rusia, tapi tidak serta-merta mengubah perilaku politik Kremlin. Bagi Eropa, langkah ini krusial untuk dilakukan sebab menyerahkan wilayah Ukraina hanya akan menciptakan presiden berbahaya bagi dunia internasional.